warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah lana futuhal arifin wa wafiqna taufiqas salihin wa hab lana ma wahabtahu li awliyaika al-muqarrabin waj'alna minhum wa ma'ahum wa bihim amin amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Sekarang kita masih diberikan kesempatan untuk bermuajahah, untuk mengaji bareng dalam kitab yang telah kita kaji bersama-sama, yaitu kitab Al-Qawaidul Asasiyah fi Usulil Fiqhi karya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang ta'rifu usulil fiqhi, yang mana terbagi daripada murakkab atau idhafah dari usul dan fiqh. Kemudian juga sebelumnya kita sudah membahas tentang al-ahkamul khamsah, yaitu al-ijab, wal nadab, wal ibahah, wal karahah, wal tahrim. Adapun sekarang yang akan kita bahas yaitu al-ilm. Dan perlu diketahui, Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki dalam menyusun kitab ini sangat mengacu pembahasannya kepada kitab yang beliau tulis sebelumnya, yaitu Syarah Manzumatil Waraqat karya beliau sendiri, yang mana Syarah Manzumatil Waraqat dalam muqaddimahnya juga sama, yaitu menjelaskan usul fiqih tapi dengan terpaku kepada nazam, menjelaskan setiap daripada nazamnya. Nah, dari pembahasan tersebut beliau ambil intisarinya, beliau ambil materi-materinya, dan beliau buat dalam kitabnya, yaitu Al-Qawaidul Asasiyah. Jadi Al-Qawaidul Asasiyah pembahasannya, begitupun tartib-tartibnya, susunannya, sistematisnya, yaitu mengikuti syarahnya beliau di Manzumatil Waraqat. Maka seperti halnya Manzumatul Waraqat karya Imam Imriti menjelaskan setelah daripada al-ahkamul khamsah at-taklifiyah, kemudian membahas tentang al-fasid wal batil was sahih, gitu kan. Setelah membahas tersebut, beliau pindah kepada pembahasan al-ilm. Di sini seperti dalam kitab Waraqat sendiri, al-asl kitab Waraqat, setelah pembahasan daripada ta'rif dan al-ahkamul khamsah, kita akan membahas tentang perbedaan al-ilmu wal fiqhu wal dhannu wal syakku. Apa itu ilm, apa itu dhann, apa itu fiqh, apa itu syak. Dari keempat perkara ini memiliki persamaan dan memiliki perbedaan. Jadi kita lanjut saja kepada pembahasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa amaddana bi barakatihi fid dharain wa bil amin. Al-ilmu lughatan al-yaqin. Al-yaqin. Wastilahan ma'rifatul ma'lumi ala ma huwa bihi fil waqi'. Jadi secara istilah usul fiqih atau secara istilah syariat, ilmu adalah mengetahui hal-hal yang perlu diketahui, yang sesuai dengan realita, sesuai dengan al-waqi, kenyataannya seperti itu.
Wa ma'nal ma'lum, dan makna daripada maklum ini adalah ma min sya'nihi an yu'lamu, atau ma min sya'nihi an yu'lama mawjudan kana au ma'luman. Hal-hal yang daripada hakikatnya hal-hal tersebut itu diketahui, baik itu secara eksistensinya ataupun sebaliknya, baik itu secara keberadaannya atau ketiadaannya. Contoh secara keberadaannya yaitu ilmu tentang Allah itu ada, atau pengetahuan maklum bi anna Allah mawjud. Al-ma'lumu bi anna Allah mawjud. Pengetahuan atau hal yang diketahui tentang keberadaan Allah itu ada, atau Allah itu ada. Kemudian sebaliknya, al-ma'luma min sya'nihi ay yu'lam mawjudan kana au ma'luman. Nah, yang kedua au ma'luman, seperti syarikullah ta'ala. Syarikullah ta'ala ay sekutu Allah ta'ala. Sekutu Allah ta'ala tidak ada, tapi hal ini perlu kita ketahui bahwa Allah tidak memiliki sekutu. Allah tidak memiliki sekutu. Itu disebut dengan maklum. Kemudian qala wa lafdzul ilmi la yakhtassu bil fiqhi fi mafhumihi al-istilahi. Dan adapun lafaz ilmu ini tidak khusus untuk makna fikih saja dalam mafhumnya secara istilah. Di sini istilahnya istilah asy-syar'i. Jadi ilmu a'ammu minal fiqhi. Al-ilmu a'ammu minal fiqhi. Jadi ilmu itu lebih umum daripada fikih. Setiap fikih itu ilmu, tapi tidak setiap ilmu itu fikih. Di antara keduanya umumun wa khususun mutlak. Umum wa khusus mutlak. Jadi setiap ilmu, setiap fikih itu ilmu, tapi tidak setiap ilmu itu fikih. Kenapa? Karena fikih secara istilah syar'i apa? Al-fiqhu fil istilah syar'i ay ma'rifatul ahkami asy-syar'iyyati allati tariquha al-ijtihad, seperti yang sudah kita bahas di waktu sebelumnya. Jadi fikih secara istilah syar'i adalah mengetahui hukum-hukum syar'i yang mana melalui metode ijtihad. Jadi khusus fikih ini memang betul ilmu, tapi hanya khusus untuk mengetahui apa? Hukum syar'i. Adapun ilmu a'am min dzalika, lebih umum daripada itu. Mengetahui hukum syar'i, mengetahui hukum wad'i, mengetahui hukum akli dan yang lainnya. Bal yashbalul fiqha wa ghairahu. Bahkan ilmu ini mencakup fikih dan selain fikih. Aqidah, akhlak, itu termasuk ilmu juga. Fal fiqhu bil ma'na syar'i akhassu minal ilmi. Maka daripada itu fikih dalam maknanya secara syariat itu lebih khusus daripada ilmu. Wa kadza bil ma'na lughawi. Dan begitu pula dalam maknanya secara etimologi atau secara bahasa. Jadi fikih secara bahasa pun apa? Fa innal fiqha al-fahmu. Karena fikih artinya secara bahasa itu memahami atau pemahaman. Wal ilma, adapun ilmu itu al-ma'rifata. Wal ilmu, adapun ilmu itu al-ma'rifatu. Itu ma'rifat, mengetahui. Wahia, dan
Ma'rifat ini a'ammu, lebih umum daripada pemahaman. Jadi terkadang kita mengetahui suatu perkara tapi tidak kita pahami. Itu kan. Kita tahu misalkan Allah itu ada, tapi kita tidak tahu bagaimana memahami dalil tersebut. Tapi kita tahu Allah itu ada. Itu adalah ilmu. Dan ada orang lain mengetahui adanya Allah dan tahu dan faham betul bagaimana istidlal biwujudillah, bagaimana memahami eksistensi Allah Ta'ala dan bagaimana mencari dalil bahwa Allah itu ada. Jadi baik secara syariat ataupun secara bahasa, fikih itu lebih khusus daripada ilmu. Kemudian setelahnya qala wa didduhu al-jahlu, dan lawan kata daripada ilm ini adalah al-jahlu, yaitu kebodohan. Apa itu al-jahlu atau kebodohan? Wa huwa tasawwuru ma min sya'nihi an yu'lama, yaitu tasawwur, pendeskripsian atau penggambaran suatu perkara yang dari hakikatnya an yu'lama, untuk diketahui, ala khilafi ma huwa bihi fil waqi, berbeda dengan apa yang ada pada kenyataannya. Kalau tadi ilmu itu mengetahui sesuatu yang pada hakikatnya diketahui dan sesuai dengan apa yang ada di dalam kenyataan. Adapun kebodohan yaitu menggambarkan sesuatu perkara yang perkara tersebut diketahui berbeda dari apa yang ada dalam kenyataan. Seperti tadi kita kembali lagi kepada contohnya, beberapa orang mengetahui tentang adanya sekutu bagi Allah Ta'ala. Jadi Allah itu ada 2 atau ada 3 atau ada dewa-dewa yang lainnya yang membantu Allah Subhanahu wa Ta'ala, entah itu dalam penciptaan dan yang lainnya. Itu sekutu. Dan dalam kenyataannya apakah itu ada? Dalam kenyataannya tidak ada. Maka itu pun disebut dengan jahlun, dengan sebuah kebodohan. Waqilah, dan dikatakan fi ta'rifihi, dalam definisi jahal ini adalah innahu adamul ilmi, bahwasanya jahal itu adamul ilmi, tidak ada ilmu atau tidak mengetahui. Wa huwa, dan jahal yang seperti kita ketahui, yashmalul basita wal murakkab, mencakup jahlul basit wa jahlul murakkab, mencakup kebodohan yang basit itu yang simple, wal murakkab, dan kebodohan yang murakkab, tersusun. Jadi simpelnya, fa ammal basitu, dan adapun kebodohan yang disebut dengan kebodohan basit, fahuwa, yaitu ka'adami ilmina bima tahtal aradid, seperti tidak